Lausu, aku lihat tunanganmu bawa cowok pulang. Apa? Paksu, paksu. Dasar setan, WKWKWK. Suzre, dengerin penjelasanku dong, aku. Keluar. Jangan lari, jangan lari. Suze, jangan kejar. Itu teman cewekku. Kamu bikin dia takut. Teman cewekmu? Sawan? Kamu anggap aku bodoh ya? Beneran teman cewekku, nyebelin banget sih. Ah, sekarang Suze lagi emosi. Aku sama sekali tidak boleh memberitahunya bahwa aku berselingkuh dengan bosnya. Sang Mingde. Dari mana dia tahu? Sang Mingde, jangan lari. Sang Mingde, aku tahu itu kamu. Keluar sekarang. Gila. Suzhe, ini mobil baru yang kubeli. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani menendangnya lagi, besok tidak usah datang kerja. Ternyata benar kamu. Gila, kamu benar-benar gila. Suzhe, kamu sekarang dipecat olehku. Besok tidak usah kerja lagi, dasar kura-kura hijau. CIH. Suzre, aku benar-benar muak. Hidup sengsara bersamamu, kita putus. Halo Pak, saya konsultan asuransi, saya. Dasar kau. Kamu kurang ajar atau tidak bisa cari kerja? Setiap hari dihina sampai ke leluhur. Ngapain sih? Kalau tidak butuh, saya tutup ya. Jangan tutup. Aku beli asuransi kalian. Asuransi kecelakaan. Tertanggung, Suze, penerima manfaat. Suing Sia. Selain itu, beritahu pesaing kalian. Asuransi Tian Shou, aku dipaksa mati oleh mereka. Namaku Suze, 30 tahun, sales asuransi. Tiba-tiba dapat kekuatan super tapi kena penyakit mematikan, aku memutuskan membuat kecelakaan fatal di gedung grup kami. Untuk membahagiakan ibuku dan balas dendam pada bosku. HMPH. Tak disangka antrean untuk lompat gedung. Ini bukan Putri Group? Memori sedang dibaca. Ayah, aku tidak mau hidup. Paudao. Jangan bicara seperti itu, ayah sudah dapat donor ginjal di provinsi lain. Besok kita bisa operasi. Lulu. Ayah, Lulu harus bertahan, jaga grup ini. ayah, Lulu, Menakala dan Gangku. Paman Lu, maksudmu apa? Ini pemakaman ayahku. Karena kematian ayahmu, saham grup terus anjlok. Semakin cepat kita menikah, semakin kecil kerugiannya. Ini satu-satunya cara agar ayahmu tenang di alam baka. Ayah, bahkan jika aku mati,
Aku tidak akan menikah dengan orang yang membunuhmu. Hah. Wanita gila, kematianmu justru yang mereka inginkan. Kamu siapa? Ini mungkin kesempatan, aku karyawanmu. Setiap hari lembur, dimarahi klien, dihina dan dikhianati atasan. Dimarahi sampai tumbuh tumor di otak, dimarahi sampai halusinasi. Pembohong, pasti mereka yang mengirimmu. Hei hei hei. Dulu aku ingin sepertimu, mengakhiri segalanya. Tapi kematian kita hanya akan menyakiti keluarga. Tidak ada gunanya, daripada melihat grup ini jatuh ke tangan mereka, lebih baik kita bertarung habis-habisan. Hancurkan kekacauan ini, bawa mereka ikut tenggelam. Mengapa aku harus mempercayaimu? Karena aku sepertimu, mengidap penyakit mematikan. Aku bekerja di perusahaanmu 8 tahun. Klien juga dibagi ABCD. Kami juga dibagi 369, siapa dekat atasan. Bisa dapat klien A, juara penjualan bukan dari kerja keras. Tapi koneksi, tak ada yang lebih membenci kekacauan ini dariku. Asalku dapat wewenang, banyak cara untuk menghadapi mereka. Kau benar-benar sepertiku. Lihat, ini asuransi kecelakaan yang baru kubeli. Atap yang sama, waktu yang sama. Kita sama-sama terpaksa lompat. Takkah kau merasa ini takdir? Ayah, benarkah ini takdir? 500 kali tatapan di kehidupan lalu. Hanya untuk satu kesempatan bertemu di hidup ini. Tak ada waktu untuk ragu. Maukah kau gunakan takdir ini? Bertaruh bersamaku? Bagaimana caramu bertaruh? Beberapa hari lagi acara tahunan perusahaan, saat itu aku akan bawa teman-teman yang dipecat. Bersama buka topeng kepalsuan mereka, dan kau. Cukup beri aku satu penunjukan. Suze jam berapa ini? Baru datang? Bukankah aku sudah kau pecat? Aku datang minta kompensasi. Aku kerja 8 tahun, sesuai kontrak. Kau harus bayar 9 bulan gajiku. Kompensasi? Targetmu tidak tercapai 3 bulan berturut. Berani-beraninya minta kompensasi? Sesuai kontrak, aku bisa pecatmu kapan saja. Sudah lihat semua? Pria ini. Beberapa hari lalu aku lembur sampai sakit dirawat, dia sebagai atasan. Saat aku dirawat, diam-diam selingkuh. Aku sakit-sakitan kejar selingkuh, malah kena gegar otak. Malahan mau memecatku, coba kalian beritahu aku. Aku salah di mana? Suze, kamu tidak tahu malu, aku masih punya muka. Hal yang memalukan seperti ini, bagaimana bisa kamu ucapkan? Kamu. Baroninnya Camo. Kamu? Aku beritahu kamu Sang Mingde. Lain kali jangan bicara denganku. Kamu benar-benar orang baik. Kamu berani memberontak? Satpam. Suze, aku beritahu kamu, kamu memukul atasan. Sekarang kamu dipecat, tidak hanya tidak dapat sepeser pun. Kamu juga harus mengganti biaya pengobatanku. Ayo, kamu julurkan kepalamu, aku akan ganti lebih banyak. Anjing gila, kamu memang anjing gila, lempar dia keluar. Sang Mingde, aku beritahu kamu. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut minta maaf. Lepaskan aku. Dipecat. Hei, pekerjaan baru sudah diatur? CEO asuransi Tianshou, gaji puluhan juta per tahun, mulai bekerja sekarang. Akhirnya aku menunggu hari ini. Dalam beberapa hari di acara tahunan, aku akan mencabut CEO saat ini. Mengangkatmu, kamu yakin bisa mengendalikan mereka? Hanya dengan diriku sendiri. Agak sulit. Lalu kenapa kamu bicara besar? Jangan buru-buru dulu. Hei, begini, aku akan membawamu bertemu beberapa orang berbakat. Xiao Liu, berangkat. Siap, bosku. Selamat datang pemilik rumah. Satpam, ini yang kamu bilang orang berbakat? Ini kamu tidak mengerti, jagoan ada di masyarakat. Xiao Liu, tabrak saja. Siap.
Cepat berhenti. Bocah nakal, berani-beraninya menerobos pintuku. Tidak tahu siapa aku sebelumnya? Aku sebelumnya bekerja apa? Zhangge, juara bela diri nasional 3 kali berturut-turut. Kemudian karena dilaporkan main palsu, dilarang seumur hidup. Setelah dilarang, menjadi petugas keamanan senior asuransi Tianshou. Lalu karena memukul atasan, diblokir seluruh industri. Aku hanya memukul satu bajingan yang melecehkan bawahan perempuan. Sampai-sampai mengejarku sampai sini. Lao Su. Saudara, lama tidak bertemu. Ah bukan. Kenapa kamu juga jadi anjing mereka? Aku juga dipecat. Saudara, di sini gajinya kecil tapi hidupnya ringan. Nanti aku kasih tahu manajer kita. Selama aku ada, gak ada yang berani ganggu kamu. Aku bukan datang buat minta bantuan, cuma lihat kamu di sini. Tempat ini terlalu kecil buat kamu, aku ada tawaran kerja baru. Kerja baru? Kerja apa? Pengawal pribadiku, gaji setahun 100 juta. Lotre kamu menang berapa? Sukses gak datang dari jalan pintas, kenalin lagi. CEO utama grup Tianshou, Su Ze. Begini, aku sekarang ada pertarungan berat. Tapi mungkin nyawa taruhannya. Kamu mau temani aku? Lao Su, kamu anggap aku saudara. Aku juga gak akan mengecewakanmu, hari ini aku berani janji. Aku mati pun kamu masih hidup. Dengan kata-katamu itu sudah cukup. Xiao Liu, nyetir. Tujuan berikutnya. Siap. Waduh, gak boleh masuk. Bang, lihat dong, diskon kita gede banget. Bang, lihat dong, Bang, lihat. Semuanya, kalian adalah orang-orang pilihan. Kemampuan kalian aku paham, ketidakadilan yang kalian alami aku lebih paham. Hari ini mari kita ambil kembali apa yang hilang. Dengan tangan kita sendiri. Ambil kembali. Ambil kembali. Hari ini, sangat terhormat bisa jadi pembawa acara tahun ini. Terima kasih. Lawang gimana? Sudah masuk ke sistem backend, sesuai agenda acara. Pertama Zhang Ming bakal banyak omong kosong. Lalu kasih semua jasa ke kepala penanggung jawab. Lu Ming Hao. Terus sesi undian. Terakhir Bos Yun kasih pidato penutup. Lu Ming Hao bakal lamaran di tempat. Bearing maksa Naika. Sang Mingde ini, jago banget main akal-akalan. Lao Su, kita kapan mulai? Lawang, hadiah utama tahun ini apa? Aku lihat dulu. Bentley. Pemenangnya udah ditentukan? Ada, yang ditentukan Zhang Mingde. Peng Sat. Gini aja, Lawang. Sang Mingde. Pasti udah siapin banyak pidato kemenangan. Kamu ganti pemenangnya jadi aku, biar aku yang buka kedok mereka di atas panggung. Saudara, memang kamu yang terbaik. Punggungku kupercayakan padamu. Tenang, ada aku di sini. Oke Lawang, sekarang langsung. Siarkan secara nasional. Siap. Dalam sekejap, grup Tianshou merayakan ulang tahun ke-30. Dari perusahaan kecil, beranggotakan kurang dari 20 orang, kini menjadi pemimpin industri. Prestasi terus memecahkan rekor. Tentu saja ini semua tak lepas dari Bos Lu yang kami hormati.
Keberhasilan Tianshou hari ini bukan hanya karena aku, tapi juga kerja keras. Setiap orang di sini. Aku tidak akan berbasa-basi. Manager Sang, langsung kita undi hadiah besar. Boss Liu. Tepuk tangan. Mau mobil Bentley ini? Kalau mau, angkat tangan. Dan teriakan 3 angka bersamaku. Siapa yang paling keras? Diala pemenangnya. Siap? 3, 2, 1. Lihat layar besar. Wah, Suze? Suze siapa itu? Tenang semua. Suze ini anggota departemen kami. Yang sudah mengundurkan diri. Jadi hadiahnya. Akan kuambil dulu atas namanya. Hadiahku perlu kau ambilkan? Kamu datang untuk apa? Aku datang ambil hadiah. Kamu sudah kupecat, tidak berhak dapat hadiah. Lalu kamu yang berhak? Aku. Sudah bekerja di perusahaan ini selama 8 tahun 3 bulan. Kau memecatku, aku tidak protes. Tapi bilang aku tidak berhak? Apakah kerja keras mantan karyawan tidak dianggap sebagai kontribusi? Kerja keras apanya? Kau hanya perusak. Kesuksesan grup Tianshou adalah hasil kerja keras semua karyawan, termasuk yang sudah resign. Dia berhak dapat hadiah ini. Tapi Bos Yun benar. Wahahaha. Suseja, aku bisa lihat kamu punya ikatan yang dalam dengan grup ini. Pasti banyak yang ingin kau sampaikan pada grup ini? Suze, hati-hati bicara, atau kau akan mati tanpa tempat dikubur. Tenang, aku pasti tidak akan mengecewakan atasan. Suja. Suze, kamu mau memberontak ya? Aku memang mau memberontak. Kenapa? Aku mau menggulingkan kekacauan ini. Kalau langit runtuh, akulah yang akan jadi langit. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, kalian semua di bawah kendaliku. Di sini, akulah yang paling berkuasa. Kamu siapa? Paling berkuasa? Satpam. Buang anjing gila ini keluar. Selama aku di sini, siapa yang berani menyentuh bos kita, Su? Kalian, satu orang gila dan satu anjing gila, pikir bisa mengacaukan segalanya? Suze, ini acara tahunan. Kamu, mau apa? Hari ini, aku akan membuat semua orang melihat wajah aslimu. Setengah tahun lalu, untuk menempatkan keponakanmu yang baru lulus ke Departemen RD Group. Kamu bekerja sama dengan manajer HR untuk memecat Wang Gang, kan? Kamu tidak punya bukti, jangan asal bicara. Asal bicara. Lampu. Sang Dongliang, aku tanya kamu. Sebagai fresh graduate, bagaimana bisa menggantikan programmer 10 tahun pengalaman? Aku. Bicara saja tidak lancar, bagaimana bisa masuk? Apakah orang yang mewawancarai waktu itu bodoh? Atau kamu punya koneksi? Kami di Tianshou menghargai kemampuan individu, bukan usia. Zhang Dongyang memang mampu mengisi posisi ini, benar. Kemampuan? Manajer Lee, bagaimana kemampuanmu di ranjang? Co-chair, ini acara tahunan. Tempat merangkum hasil kerja grup selama setahun. Bukan tempatmu bicara kotor. Dasar binatang, masih berpura-pura jadi orang baik. Setengah tahun lalu, kamu melecehkan bawahan perempuan. Untuk menutupi hal ini, kamu memecat 2 karyawan, kan? Asal bicara. Siapa yang kulecehkan?
Kamu punya bukti? Bukannya di sebelahmu itu? Benar kan, Nyonya Qianling? Bagaimana kamu tahu hubunganku dengan Bos Lee? Kalau tidak ingin orang tahu, jangan lakukan. Kamu. Jangan biarkan preman kecil ini mengacau, Manajer Sang. Kendalikan bawahanmu yang menjijikkan ini. Suze, aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Acara tahunan adalah tempat suci untuk merangkum hasil. Bukan tempatmu untuk membuat keributan. Kalau kamu tidak punya bukti, jangan fitnah orang lain. Fitnah grup. Kalau begitu, aku akan membuat Departemen Hukum membuatmu bangkrut. Buatmu mendekam di penjara seumur hidup, badut tak berguna. Apa cuma kamu satu-satunya yang dipecat? Tidak punya kemampuan, pantas diusir. Tidak ada bukti, ngapain menyebar fitnah? Betul. Keluar, keluar, keluar. Kalian semua sedang menjilat siapa? Kamu. Siapa bilang Suze tidak punya bukti? Aku buktinya. Aku Wang Gang. Staf pemelihara sistem penjualan. Separuh bug di sistem ini, aku yang memperbaikinya. Tapi karena keponakan orang ini, aku dipecat. Wang Gang, apa buktimu? Programmer semakin tua semakin tidak berharga. Keponakanku naik jabatan karena kemampuan, dia lebih muda darimu. Lebih tahan banting. Aku Shangga, dulu satpam di Tianshou. Gadis cantik ini dilecehkan atasannya, aku yang menyelamatkannya. Malah dituduh melecehkannya, didenda, dipecat. Aku Zhang Cui Hong. Waktu aku membersihkan toilet pria, aku melihat mereka berdua di sana. Pembersih, jangan asal bicara. Aku di sini, berani katakan. Aku melihat mereka berdua di sana, berbuat mesum. Pembersih, berani aku laporkan kau karena fitnah. Aku tidak berbohong, aku berkata jujur, kau memecatku. Bahkan mengancamku, kalau aku bicara sembarangan, akan disuruh preman membunuhku. Giliranku. Aku Suze, sudah bekerja di Tianshou 8 tahun. Hari Wang Gang dipecat, aku membelanya. Hasilnya, atasan tidak senang, daftar klien diganti. Aku dari juara penjualan langsung jadi yang terburuk. Atasan tidak hanya menyiksaku, tapi juga main dengan pacarku. Aku gagal menangkap basah malah ditebas, aku ingin tanya kalian. Kami dipecat, karena kesalahan kami. Atau karena kesalahan atasan? Suze, kau tidak malu? Apa? Mengeju? Kau pikir ini sekolah? Ada guru yang membela keadilan? Aku beritahu kau. Ini masyarakat, kalau tahan ya tahan, tidak tahan ya pergi. Kamu sudah dipecat olehku. Keluar. Hari ini yang pergi bukan aku. Tapi kamu. Aku yang pergi. WK. Atas dasar apa? Karena dia adalah atasan langsungmu. Sebagai direktur grup Tianshou, aku menunjuk Suze sebagai CEO grup Tianshou. Zoe? Apa? Jia? Zoe? Junlu, kamu bercanda ya? Bukannya CEO itu bos lu kita? Ambil ini, Lulu. Kamu kenapa ikut-ikutan gila dengannya? Paman Lu, kamu lihat sendiri, ada orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Berkorupsi, memecat orang yang kompeten. Dan menempatkan orang yang tidak kompeten di posisi yang tidak seharusnya. Menurutmu, apakah grup seperti ini masih adil? Ini semua hanya omongan mereka, tidak ada buktinya sama sekali. Aku percaya mereka. Kanaken. Kamu mau menggantikan posisiku dengan seorang sales? Dewan direksi setuju? Aku memegang 50% saham grup, tidak perlu persetujuan siapapun. Lulu, jangan terus-terusan merajuk, bos lu. Bicara ya bicara, jangan main fisik. Tolong kamu pahami. Sekarang, aku adalah atasanmu. Kamu, baik, sangat baik. Yun Liu, Kuberitahu, Dewan Direksi. Bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan sendiri. Kamu mau dia jadi CEO? Menurutmu, siapa yang akan mengakuinya? Begitu saja? Yun Direktur, kurasa kamu masih terlalu muda. Mengelola grup tidak semudah yang kamu bayangkan. Sekarang direktur lama sudah tiada, saham grup anjlok. Sekarang kamu mau menyerahkan grup ke tangan sampah yang bahkan tidak bisa mengurus hubungan atasan bawahan. Apa kamu mau membuat direktur lama tidak bisa tenang di alam baka?
Yun Direktur, jangan marah kalau aku bicara terus terang. Kalau sampah ini jadi CEO, dia tinggal, aku yang pergi. Aku juga pergi. Aku juga pergi, aku juga pergi, kita semua pergi. Xiao Xiu. Kamu lihat? Haha. Tidak ada satu orang pun yang mengakuimu, kamu cuma jenderal tanpa pasukan. Jadi lawanku? Kamu belum layak, haha. Bos Lu, kurasa kamu salah paham. Aku datang ke sini hari ini bukan untuk mendapatkan pengakuan kalian. Jangan-jangan, kamu mau memecat kita semua? Humph. Lawang. Keskiviko. Bos brengsek tidur sama bawahan, masih suka jegal karir orang. Nolong rekan kerja, malah dituduh melecehkan seksual. Hari ini gue mau tunjukin ke semua orang wajah asli kalian. Suzhe dasar lo tidak tahu malu Suzhe. Cepat matikan siaran langsungnya. Buat apa dimatikan? Kalau gue gak salah tebak. Bos Lu kan ada. Pertunjukan terakhir ya. Lo mau nembak Direktur Yun kita kan? Dia kok bisa tahu? Ya ampun, tua bango ini udah 60-an kan. Laki tua cari yang muda emang udah biasa. Tapi yang tua mau nyari yang kaya. Lihat. Sekarang semua orang lagi nungguin elu si tua mau mempelai muda. Enggak kolo dalam keadaan kayak gini. Mustahil maksa Yun Lu Naika. Jangan sampai dia tahu ada cincin di saku gue, aduh. Wah. Bos Lu, cincin lamaran lu gede banget ya. Bawa sini. Bos Lu, beneran lo cinta sama Yun Lu? Ngomong apa sih lo? Bener apa enggak? Lo sendiri yang tahu. Dasar mata anak ini serem banget. Siniin. Bos Lu. Masa harus gue bacain surat lamaran ini? Di depan semua orang. Baru lo mau ngakuin hubungan senja ini? Kalau berani baca, gue bikin lo mati tanpa mayat utuh. Yun Lu sayang. Aku cinta kamu. Dasar anak sialan pada bengong aja, rebut. Sentuh bos gue, minta izin gue dong. Siapa yang berani? Yun Lu sayang, ingat pertama ketemu. Tangan mungilmu lucu narik-narik jenggot gue. Mata indahmu tajam menatap gue. Sejak saat itu, gue tahu elu adalah masa depan Tianshu. Orang yang harus gue lindungin seumur hidup. 20 tahun berlalu. Elu jadi gadis cantik yang molek. Tapi tekad untuk jaga elu tetap sama. Cuma perasaannya yang berubah. Gue tahu, gue jatuh cinta. Odar, stop. Gue mohon jangan dibaca. Malu-maluin. Sanggup malukan. Ada apa bos Lu? Di depan seluruh anggota grup. Kamu tidak merasa malu? Di depan seluruh rakyat. Baru sekarang kamu merasa malu. Aku tahu, aku jatuh cinta padamu, di antara kita ada. Perbedaan usia 35 tahun, tapi aku rela menghabiskan sisa hidupku. Untuk melindungimu, menyayangimu, mencintaimu. Yun Lu. Maukah kamu menikah denganku? PS di sini, semua karyawan berteriak, tutup kurung. Apa yang kalian tunggu? Teriaklah. Ini lamaran bos Lu. Toh. Setelah berteriak, semua orang berteriak bersama. Menikahlah dengan bos Lu, 1, 2, 3 teriak. Bukan aku yang bilang, di mana kekompakan grup kita. Seluruh rakyat sedang menonton, hari ini aku taruh perkataan di sini. Siapa yang teriak paling keras, bonus akhir tahunnya tahun ini digandakan. Siapa yang teriak paling keras, Bentley rusak jendelaku ini. Jadi miliknya, teriak. Menikahlah dengan bos Lu, menikahlah dengan bos Lu. Direktur Yun. Maukah kamu menikah dengannya? Lu Minghao, Xiao Lu. kamu membuatku merasa jijik. Bos Lu. Daya tarikmu juga tidak begitu hebat. Bocah kecil, aku akan membunuhmu. Bos Lu, perhatikan sikapmu. Kamu itu apa? Bilang aku tidak punya daya tarik. Kamu yang cuma gigolo, punya juga. Sales gagel, pernah ke panggangmu tegek. Xiao Lu, kamu menikah dengan orang lemah seperti ini. Apa kamu mau ayahmu tidak bisa mati dengan tenang? Lalu menurutmu,
putrimu menikah dengan orang tua yang lebih tua 30-40 tahun, bisa mati dengan tenang. Lu Minghao, kita berdua adalah pria. Hal-hal kotor yang ada di pikiranmu, aku sangat mengerti. Hal kotor apa yang ada di pikiranku, aku untuk grup. Berkeringat darah selama 30 tahun. Semua yang kulakukan, untuk grup, hatiku bersih. Hati yang bersih ya. Hari ini, aku akan membuka hatimu, biarkan seluruh rakyat melihat. Semuanya, Direktur Yun terkena penyakit ginjal. Suzhe, kamu ngomong apa sih? Kamu masih merasa saham grup tidak cukup jatuh. CEO sedang berbicara, ada bagianmu untuk menyela. Masalah Direktur Yun terkena penyakit ginjal hanya diketahui oleh manajemen tinggi perusahaan. Dan almarhum Direktur Utama, demi mencari donor ginjal yang cocok, menjelajahi seluruh negeri. Ketika akhirnya menemukan donor ginjal, esok harinya dia mengalami kecelakaan dan meninggal secara tak terduga. Menurut kalian, apakah ini kebetulan? Setelah almarhum Direktur Utama meninggal, Lu Minghao, di pemakaman ayahnya, melamar Direktur Yun, tapi ditolak. Setelah itu, donor ginjal yang sudah disepakati pun dibatalkan. Di acara tahunan tahun ini, Lu Minghao kembali memaksa Direktur Yun untuk menikahinya. Boleh saya tanya, Bos Lu, apakah Anda benar-benar mencintai Yun Lu? Tentu saja aku mencintainya. Kamu mencintai ibumu? Jika benar mencintainya, apakah kamu akan melamarnya? Di pemakaman ayahnya, benarkah kamu mencintainya? Apakah setelah ditolak, kamu akan memaksanya lagi di acara tahunan? Lu Minghao, apakah kamu mencintai uangnya? Atau dirinya? Tidakkah kamu sadar? Lu Minghao, apakah kematian almarhum Direktur Utama ada hubungannya denganmu? Jangan asal bicara tanpa bukti. Bagaimana dia bisa tahu segitu banyak? Matanya seakan bisa menembus isi hatiku. Benar, aku tahu persis apa yang ada di pikiranmu. Dasar anak kecil, kamu menipuku. Kalau begitu, coba ingat-ingat lagi semua perbuatan kotor yang pernah kamu lakukan seumur hidupmu. Lu Minghao, di usia 7 tahun kamu melempar petasan, hingga meledakkan gentong tetangga. Usia 11 tahun mengintip janda mandi. 18 tahun bersama teman-teman akan melecehkan gadis yang sudah menikah. 25 tahun menyalahgunakan jabatan untuk memaksa bawahan berhubungan. 30 tahun menikah, malam sebelum pernikahan bersama 7 wanita. Dan 2 bawahan beraksi sampai pagi. Usia 31 tahun. Menjebak istri untuk mengalihkan harta, membuatnya pergi tanpa apa-apa. Dihukum 10 tahun. Sudah, jangan lanjutkan. Usia 57 tahun, kamu menyewa pembunuh. Untuk membunuh majikan, Yun Tianhe. Lalu menggunakan koneksimu untuk memblokir informasi donor ginjal Direktur Yun. Akhirnya memaksa Direktur Yun menikahimu untuk menguasai Tianshou. Langsung melesat ke puncak. Kamu. Password kartu bankmu adalah 196.556. Boss Lu, Boss Lu. Boss Lu, Boss Lu. Kamu ini siapa sebenarnya? Manusia berbuat, langit melihat. Aku adalah utusan langit yang ditugaskan untuk menyelamatkan kalian. Dia benar-benar diutus dari langit. Sekarang masih ada yang tidak setuju? Bos Su sebagai CEO grup Tianshou? Ayo Mayu. Kalau semua sudah tidak masalah dengan posisiku, selanjutnya giliranku untuk mengubah posisi kalian. Sang Mingde, giliranmu. Bos Su. Aku buta, tidak mengenal orang hebat. Aku tidak tahu langit tinggi bumi rendah. Kamu orang besar, jangan dengarkan orang kecil seperti aku. Kali ini anggap saja aku seperti angin. PSSST langsung lepaskan. Aku pasti akan berubah. Aku akan selalu di pihakmu. Aku akan jadi anjingmu yang paling setia. Guk guk guk. Hahaha. Sang Mingde, kamu memukulku, menghinaku, memecatku, menipuku, tidak pernah berpikir. Suatu hari aku akan bangkit, bagaimana aku akan melakukanmu? Jadi kamu mau apa? Aku ingin kamu dapat balasan. Kamu mau memecatku? Suzhe, jangan keterlaluan. Aku tulang punggung grup ini. Aku masih mengurus ratusan orang di tanganku. Kalau kamu memecatku, seluruh departemen penjualan akan lumpuh. Su, jangan anggap remeh. Di dalam grup, tidak sesederhana yang kamu pikir. Kalau kamu ingin aman jadi CEO, berlakulah baik, jangan sentuh siapapun di sini. Kalian salah paham, aku tidak mau memecat kalian. Aku ingin kalian dapat balasan. Semuanya dengarkan baik-baik. Kalau aku bisa mengungkap semua perbuatan kotor Lu Minghao, aku juga bisa mengungkap milik kalian, semua orang.
Kalau ingin tetap bekerja baik di grup ini, mengakulah sendiri. Aku melaporkan, Liu Ming selama setengah tahun ini selalu mengancamku, memaksaku jadi kekasih gelapnya. Aku melaporkan, Zhang Mingde memanfaatkan sumber dayanya untuk menjual informasi pelanggan. Bohong. Aku melaporkan. Aku punya catatan transfer Zhang Mingde. Dia menerima 50.000 dariku untuk menjual posisi ketua departemen penjualan. Bocah nakal, aku juga mau melapor. Aku mau melapor kalian semua. Aku juga mau melapor. Kalian semua pengkhianat. Xiao Li, catat semuanya. Setelah acara selesai, serahkan ke polisi. Saya, Bos Su. Jangan. Aku mohon, maafkan kami. Serahkan ini ke atasan. Kalau begitu, kita hancur. Bos Su, maafkan kami. Kami rela jadi budakmu. Benar-benar. Kami rela jadi budak. Hahaha. Aku tidak butuh. Aku hanya ingin kalian dapat balasan. Aduh. Bos Su. Ayah, orang yang menyakitimu sudah dapat balasan. Arwahmu di sana bisa tenang sekarang. Nona, Bos Su sekarang jadi selebriti internet. Dinobatkan sebagai CEO terbaik tahun ini, bakat top di berbagai industri. Samuel Megumi Integritas Bos Su. Ingin gabung dengan Tianshou, saham grup pulih. Semua ini adalah berkat Bos Su. Orang hebat seperti ini, bagaimana kamu mengenalnya? Dia? Wanita gila. Mati baru sesuai keinginan mereka. 500 kali menoleh di kehidupan lalu, baru dapat. Sekedip pertemuan di hidup ini. Tak ada waktu ragu. Maukah kau gunakan takdir ini untuk bertaruh denganku? Aku ditakdirkan bersamanya. Nona, jangan-jangan kau jatuh cinta pada Bos Su? Apa yang kau omongkan? Nona, antara aku danmu, apa yang tak bisa dibicarakan? Pria hebat seperti Bos Su. Banyak yang berebut di luar. Kalau kau benar-benar suka, harus cepat bertindak. Suze sudah banyak berbuat untuk grup. Aku belum berterima kasih padanya. Ayo, ke grup. Halo, Ibu. Nak, apa yang terjadi antara kau dan Xiaowan? Kenapa aku lihat orang lain melamar ke keluarganya? Aku sudah putus dengannya. Pides? Dia masih pegang mas kawin 100.000 dari kita. Tidak bisa. Aku akan temui keluarganya, minta penjelasan. Jangan Ibu, jangan gegabah. Ibu. Halo, Saudara, tante kita kenapa? saudara, ikut aku pulang sebentar. Suze, terima kasih sudah membantuku di acara tahunan perusahaan. Aku ingin. Direktur Yun, tepat sekali kedatanganmu. Aku mau izin. Aku ingin pulang sebentar. Manager Zhang, keluarga Bos Su. Ada masalah apa? Begitu buru-buru? Di telepon tadi aku juga tidak dengar jelas, sepertinya ada apa. Masalah pernikahan, aku duluan ya. Pernikahan. Non, lihatkan apa ku bilang. Bos Su itu laris manis. Kita nggak boleh kalah duluan. Aku mau lihat siapa perempuan yang bikin dia bolos kerja. Loh, kok nggak bergerak sama sekali? Sepertinya ada kecelakaan di depan, macet total. Nggak sempat, aku duluan ya. Lao Su. Perempuan gila, keluar. Keluarga Zhao, kenapa kalian terima mas kawin dari kami? Terima juga dari orang lain? Apa anakmu berkaki 4? Harus melayani 2 laki-laki? Jangan busuk. Anakmu itu nggak becus, kerja sales aja. Bisa-bisanya dipecat. Kalau anakku nggak cari pengganti selagi muda, nanti jadi nenek-nenek, siapa yang mau? Kembali ke Mas Kavinia. Kembali apaan? Masa muda Waner nggak berharga? Masa muda anakku nggak berharga? Omong kosong. Anakmu sialan itu, jomblo seumur hidup. Nggak ada yang mau. Non, kita pergi tangan kosong? Nggak perlu bawa hadiah? Aku mau tangkap dia bolos, bawa hadiah apa? Non, udah gini masih gengsi? Percaya deh, hujankan saja mahar ratusan miliar kita. Apapun setannya, langsung hancur lebur. Malu-maluin. King R, udah cukup belum? Non, kamu belum pacaran jadi nggak ngerti. Kalau terlalu sopan, nggak bisa memikat pria. Nanti kalau Bos Su
sudah diranjang perempuan lain, menyesal nggak ada gunanya. Ini bukan cuma untukmu, tapi juga untuk grup kita. Terserah kamu deh. Serahkan padaku, pasti beres. Cepat pergi, jangan paksa aku lepas anjing. Nggak mungkin, kalau hari ini nggak kembalikan mas kawin. Aku bakal halangi depan rumah kalian. Ayo semua lihat. Keluarga Lau Zhao jual anak perempuan 2 kali. Sepatu bekas dipakai bergantian. Janda busuk, berani menghina. Dasar kurang ajar, berani mukul aku? Aku lawan. Kita kan tetangga. Pergi sana. Lau Zhao, janda yang mukul aku. Perempuan gila, berhenti. Kalian semua jahat, berani ganggu janda seperti aku. Aku lawan kalian. Lepaskan, hentikan, aku. Zhao Yue, kamu bukan laki-laki ya? 2 perempuan berkelahi, kamu ikut campur apa? Dia pantas dapat, berani-beraninya buat ributan di depan rumahku. Hari ini aku belum membunuhnya, itu sudah ringan tanganku. Rambutku, janda sialan kembalikan rambutku. Kamu masih berani menghindar, suami cepat bantu aku. Zhao Yue, sudahlah cukup. Memang dari awal kalian yang salah. Pergi sana, urusan kalian apa? Anaknya sendiri saja tidak peduli. Kalian ikut campur apa? Salahkan dia saja. Membawa sial suaminya sendiri, anaknya juga pengecut. Berani buat keributan di rumahku, hari ini akan kugunting habis rambutmu. Aku buat kamu seumur hidup. Tidak berani keluar rumah. Berani mengganggu ibuku. Bangun. Anak sialan, lepaskan aku. Sukanya jadi tukang cukur ya? Diam kau. Bocah sialan, rambutku tinggal sedikit, kau hancurkan semuanya. Aku, anak perempuan dan menantu. Ayah, ibu, ada apa ini? Suzhe, kamu dan ibumu sama-sama gila. Paman, kamu tidak apa-apa? Menantu baik, kamu harus membela aku. Tenang, aku pasti akan balas 10 kali lipat. Pauka, kamu mantan pacar Waneria? Betul, aku, ada masalah? Bocah ini cukup berani ya. Orang biasa saja, sudah gemetar melihat tatapanku. Harus tunjukkan identitas preman, biar dia takut. Tertawa apa? Pernah lihat mobil mewah? Tahu aku siapa? Mercedes, ini bos besar. Pantasan keluarga Zhao begitu sombong. Bocah, sekarang takut masih tidak terlambat. Takut? Kalau begitu, kamu tahu aku siapa? Mobil mewah saja tidak membuatnya gentar, orang ini tidak biasa. Kamu siapa? Menantu baik, jangan ditakut-takuti dia. Dia cuma sales, sampah masyarakat. Sudah dipecat lagi, sekarang cuma pengangguran. Apa-apaan ini, aku ini preman. Kalau tidak mau tangan kaki patah, cepat cukur botak. Sujud minta maaf pada mertuaku. Tanteksu, Xiaoxu. Yokang ini 5 tahun lalu masuk penjara karena menebas orang. Baru keluar, semua orang di jalanan memanggilnya Daoga. Bukan orang yang bisa kalian lawan. Nak, bagaimana kalau kita mengalah saja? Tidak sia-sia menggantikan kakak masuk penjara 5 tahun, sekarang sudah berlapis emas. Semua orang takut padaku. Ternyata hanya anjing yang mengaum di balik harimau, bodoh. Hari ini bertemu denganku. Sialan kau. Bocah sialan, aku hitung sampai 3, cukur habis rambutmu. Sujud dan minta maaf pada mertuaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu masuk dengan pisau putih, keluar dengan pisau merah. Terlalu murah untuknya, aku akan cabut rambutnya satu persatu. Dan janda tua itu, aku juga akan cabut rambutnya satu persatu. Kebat habis rambutnya, Dengga Suja? Cepat sujud dan minta maaf pada keluargaku. Nak, kita mengaku saja. Ibu, percayalah, hari ini aku tidak akan membiarkanmu mendapat sedikit pun hinaan. Sudah di ujung maut, masih pura-pura anak berbakti.
Aku ingin lihat. Seberapa lama kau bisa berpura-pura? 3, 2. Jangan banyak bicara, langsung aksi. Nak, jangan gegabah, kita jangan cari masalah. Ibu, orang baik selalu diinjak, percayalah padaku. Ayo Daoge. Bocah sialan, hari ini aku tidak ingin melihat darah. Aku beri kau kesempatan sekali lagi. Banyak bicara, seperti perempuan saja. Kalau laki, langsung aksi. Kau cari mati. Tusuk kiri, tusuk kanan. Bocah sialan ini, jelas-jelas kemampuan biasa saja. Tapi bagaimana bisa membaca setiap gerakanku? Bocah, berani jangan menghindar. Sujud. Cepat. Suja, lepaskan suamiku. Baru kenal berapa hari, sudah panggil suami. Kenapa cemburu? Dia lebih kaya darimu, lebih berstatus, mobilnya mewah. Tinggal di pusat kota, kau? Bahkan uang mahar 10 juta saja kau pelit. Pantas kau jadi pecundang seumur hidup. Dengar tidak, sampah, aku duluan makan di rumah mertua. Mereka memaksa anaknya menikah denganku, sedangkan anjing hina sepertimu hanya pantas diusir dengan sapu. Sebelum kau menggonggong, perhatikan nyawamu sekarang. Masih di tanganku. Saudara, aku tahu kau orang kejam. Tapi kalau kau berani menyentuhku, ibumu akan ikut mati. Kamu tahu siapa di belakangku? Kalau begitu, kamu tahu siapa saudaraku? Di belakang siapa? Maybach. Apa? Maybach? Dan mobil menantu kita, Mercedes, lebih mahal? Kamu ini, berambut panjang tapi wawasan pendek. Itu 10 kali lebih mahal dari mobil menantu kita. Orang ini tidak biasa. 10 kali? Panggil semua orang di belakangmu. Aku ingin lihat seberapa hebat mereka, Kak. Jia saudaramu? Menantu baik, dia cuma punya sedikit uang, kan? Kamu kan orang jalanan, takut apa sama dia? Orang jalanan? Kebetulan aku sudah lama tidak olahraga. Panggil mereka semua, kita bertarung. Dia benar-benar orang yang keras. Tidak, aku sudah pensiun lama. Telepon, panggil orang. Kamu, jangan paksa aku. Orang di belakangku tidak bisa kamu lawan. Cepat telepon. Cuma pengecut seperti ini, masih bilang orang jalanan. Menantu. Cepat bangun, kita dibully lagi. Shuz, Jia, bosmu? Bossu, maaf, aku terlambat. Membuatmu dan ibu terkejut, Bossu. Nak, ini, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, aku sibuk belakangan, belum sempat memberitahumu. Aku naik jabatan. General Manager Grup Tianshou. Grup Tianshou, General Manager. Grup Tianshou aku tahu. Asuransi bisnisku. Itu dari Tianshou. Grup Tianshou perusahaan besar. Xiaosu, kamu sekarang di Grup Tianshou. Jadi General Manager, gaji tahunan pasti jutaan, ya? Meremehkan siapa? Grup Tianshou kami, sebagai pemimpin di industri asuransi. Saudaraku juga pejabat tertinggi di Grup Tianshou, gaji tahunan puluhan juta. Puluhan juta? Suzhe, bukankah kamu sudah dipecat dari perusahaan? Kapan kamu menjadi presiden Grup Tianshou? Tidak ada hubungannya denganmu. Aku beritahu kamu, Zhao Wan. Kita sudah putus. Cepat kembalikan uang mahar. 100.000 yuan yang kuberikan padamu. Aku tidak ingin lagi berurusan denganmu. Hubungan apapun. Kembalikan uangnya, kita selesai. Kamu masih laki-laki tidak sih? Kamu sudah gaji puluhan juta, masih memikirkan uang mahar kita. 100.000 yuan? Xiaowan, bagaimana kamu bicara dengan calon suamimu? Begini? Xiaosu, maaf, sebelumnya kami buta mata. Xiaowan, dia sangat mencintaimu. Benar, menantu, kamu dan Wan Er. Paling tidak sudah 5 tahun bersama. Di hatiku, kamu akan selalu menjadi menantu saya. Menantu selamanya. Keluargamu, jika saja menganggapku sebagai menantu. Hingga harus mengusir ibuku keluar? Hingga harus memukuli ibuku seperti ini? Coba jelaskan, keluarga macam apa kalian ini? Cinta uang atau cinta aku? Ibu, ayah, jangan tertipu olehnya. Dia itu seperti apa? Aku tidak tahu. Dia itu benar-benar pecundang. Orang seperti ini mana mungkin.
bisa jadi direktur? Semua ini adalah tipuannya. Tipu kami. Mobil ini, bodyguard ini. Suzhe, kamu benar-benar menjijikkan. Untuk menipu kembali mas kawin, menyewa mobil mewah, menyewa aktor. Kamu benar-benar membuatku muak. Sudah kuduga. Anak miskin lulusan SMA, tidak punya uang, tidak punya koneksi. Bagaimana bisa jadi bos besar? Ternyata pura-pura kaya. Diam semua. Temanku tidak berbohong. Sekarang teman, sekarang bos Su. Bermain peran saja tidak bisa. Suzhe, kamu rela mengeluarkan uang. Menyewa mobil mewah semahal itu, tapi tidak bisa menyewa. Aktor yang lebih profesional? Memalukan sekali. Kamu. Nak, mereka yang berhutang pada kita. Kita yang benar. Kenapa harus berbohong? Ibu, aku tidak berbohong. Sudahlah, pecundang seperti kamu. Kalau kamu bisa jadi direktur, sudah lama kamu pamer di depan keluarga dan teman. Hingga ibu kandungmu sendiri tidak tahu? Sialan, kukira ketemu orang tangguh, ternyata menipu aku. Hammer, aku beritahu, aku sudah hubungi bosku. Dia akan segera datang. Kalian tamat. Kamu belum cukup nipu kuliah? Sudah, nak. Kita tidak bisa melawan mereka. Ikut ibu pergi. Ibu. Siapa yang berani pergi? Selesai, selesai. Siapa yang berani ganggu temanku? Bos, ini dia bajingan ini. Dia berbuat onar di rumah tunanganku, memukuli aku dan mertuaku. Rambutku sampai rontok. Dasar anak kecil. Kamu yang ganggu keluarga temanku? Tahu siapa aku? Siapapun kamu, cepatlah bertarung. Kamu Kiao Feng, 5 tahun lalu. Bosmu tidur dengan wanitamu. Kamu marah dan menikam bosmu. Pengecut di sampingmu ini yang menggantikanmu masuk penjara 5 tahun. Dan kamu mengambil posisi bos. Aku tidak salah kan? Kakak Fong. Bos benar-benar kamu yang tikam? Jangan dengarkan omongannya. Kalau aku ngomong sembarangan, kenapa kamu panik begitu? Kalau aku benar-benar ngomong sembarangan, kenapa kamu bela si pengkhianat ini? Pengkhianat. Kamu menyelidiki aku? Aku lihat kamu kok kayak familiar ya. Bos, lihat ini. Tak disangka saudara ini, sama seperti aku, wanita tidur dengan atasan. Berani banget nih, bikin malu bos, puas banget. Mirip gaya aku dulu. Kebetulan ketemu nih. Harus diangkat jadi saudara. Waduh. Kamu itu yang ribut di Tianshou ya, saudara? Iya, aku. Sama-sama di hutan, kenapa saling menyakiti? Kita punya pengalaman yang sama. Aku nggak mau berlebihan. Kamu sok akrab sama siapa? Siapa yang kamu ajak bicara? Bukan. Bos, aku anak buahmu, dia saudaraku. Tahu dia siapa? Orang kecil yang sukses, dia CEO baru Tianshou Group. Orang tangguh kayak aku, Feng Ga. Feng Ye. Kamu salah orang kali, dia cuma pengangguran. Pasti salah. Nggak salah, bodyguard dan mobil mewahnya itu sewaan. Ini zaman 5G, nggak buka internet? Kalian HP kalian. Buka Dou Shou. Buka topik pertama, lihat baik-baik. Xiao Su, di HP ini beneran kamu ya? Menantu, ini beneran kamu ya? Suamiku, ini beneran kamu ya? Nak, di HP ini. Beneran kamu? Ibu kenapa? Anak sendiri nggak kenal? Aku tahu, suatu hari nanti kamu akan sukses. Ibu tahu. Saudara, hari ini cuma salah paham. Wanitamu aku nggak berani ambil. Kembalikan uang maharku. Cepetan, kalian mau makan uang saudaraku? Dan uang anakku. Suamiku, kamu lihat kan? Aku sekarang sama Yokang. Nggak ada hubungan lagi, kita rukun ya. Suze sekarang sudah beda. Asal dia mau nikah sama aku jadi nyonya kaya. Menantu, Xiaowan sangat mencintaimu. Sekarang kamu sudah kaya, Xiaowan juga suka sama kamu. Aku 100% percaya menyerahkannya padamu. Keluarga kalian benar-benar nggak tahu malu. Ibu mertua, Wan Er ini terpaksa. Siapa yang nggak mau anak perempuannya nikah sama orang baik? Xiao Su,
Kamu masih cinta Wan Er enggak? Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan keluargamu. Yang begitu tak bermoral. Dulu aku memberikan mahar 100.000 pada keluargamu, tapi kalian bahkan tak mengizinkanku masuk pintu ini. Sekarang Youkang cuma punya Mercedes tua. Kalian sudah sibuk melayani, bahkan bisa makan duluan. Berdasarkan apa? Ini salah mengenali naga sejati. Kalau tahu kau begitu hebat, aku pasti akan memberimu hormat. Menantu emas seperti ini, aku rela berlutut memohon, agar dia mau menikahi putriku. Baik, kalian main seperti ini ya. Sekarang gajiku puluhan juta setahun. Mobilku 10 kali lebih mahal darinya. Katakanlah, bagaimana kalian akan membalasnya? Hidup menantu. Hidup. Menantu, hidup selamanya. Sayang, sekarang kau puas? Menikahi bossu. Kalian tidak layak. Bossu, nona kami membawa mas kawin miliaran. Melamarmu. Mahar miliaran. Wanita siapa kau? Berani merebut suamiku? Merebut darimu? Kau punya hak? Direktur Yun, kau serius? Nak, siapa ini? Ibu, ini Direktur Grup Tiansho, Yun Lu. Jadi kau jadi direktur grup Tiansho, semua untuk dia? Menantu, jangan-jangan kau benar-benar mau meninggalkan Wan Er kami, dan jadi menantu keluarga Yun? Apa? Ternyata menantu masuk? Si menantu sampah. Suze. Apakah 5 tahun perasaan kita tak berarti dibanding wanita yang membuatmu sukses ini? Jangan pura-pura suci, Zhao Wan. Selama ini kau banyak berbuat salah padaku demi uang. Aku peringatkan untuk terakhir kali. Segera kembalikan uang maharku. Aku tak ingin berurusan lagi dengan keluargamu. Tidak mungkin. Kau yang lebih dulu meninggalkanku. Ini kompensasi atas waktuku yang terbuang. Dan kau suka dia ya? Boleh, aku bisa memberikannya. Tapi, kau harus ganti rugi 10 juta untuk penderitaanku. 10 juta? Aku bisa memberimu. Tapi jika kau terus mengganggu Suze, jangan salahkan aku. Direktur Yun, orang seperti mereka serakah. Uang hanya membuat mereka semakin berani. Mereka butuh pelajaran. Kau yang lebih dulu meninggalkanku, berani mengajariku? Zhao Wan, ini antara kamu dan Sang Deming. Semua catatan obrolan, catatan reservasi kamar, dan foto tidak senonoh. Sebelum dia masuk, dia sudah mengaku semuanya padaku. Apa yang kamu mau? Apalagi yang bisa kulakukan? Baik, 10 juta. Aku tidak mau lagi. Hanya sesederhana itu? Bukan Suze, kamu sudah gaji puluhan juta per tahun. Masih tidak rela dengan uang mahar 100.000 ini? Kamu pelit sekali. Kenapa tidak bawa uang itu ke dalam peti matimu saja? Ku beritahu, lebih baik ku bakar semua uangku. Daripada ku tinggal 1 sen pun untukmu, termasuk Zhao Wan. Bukan hanya mahar 100.000 itu, selama bertahun-tahun ini. Aku sudah menghabiskan 200.000 untukmu, kamu harus kembalikan semuanya. Sampai sen terakhir. Suze, kamu tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Apa aku bisa lebih tidak tahu malu darimu? Aku tidak punya banyak uang. Sederhana, siapkan saja rumahmu untuk dijual. Aku kasih waktu 2 hari saja. Ibu, ayo kita pergi. Aku peringatkan, jangan coba-coba main curang besok. Aku sendiri yang akan menagih untuk saudaraku. Sungguh luar biasa, anakku begitu beruntung. Nak, kapan kamu mau menikah? Ibu, buru-buru apa? Kami belum ada rencana pasti. Bagaimana tidak buru-buru? Cewek itu sudah melamarmu. Cewek sebaik itu masih mau pilih-pilih? Ibu, bukan aku pilih-pilih, aku takut menyia-nyiakannya. Suze, kamu berani dan punya prinsip. Kalau bukan karena kamu menyelamatkanku, mengatasi krisis di acara tahunan. Jerih payah ayahku akan hancur di tangan orang lain. Kamu lebih hebat dari cowok manapun yang pernah kulihat. Tapi di kepalaku ada
Kita tidak cocok, aku takut tidak pantas untukmu. Apa yang ada di kepalamu? Jangan-jangan kamu dan ayahmu. Ibu. Maksudku, aku tidak berpendidikan. Direktur Yun lulusan S2. Dia begitu hebat, aku takut tidak pantas. Pegaslah, pegaslah. Direktur Yun, anakku ini memang lulusan SMA. Tapi dia sangat pintar. Tante, aku tidak peduli soal itu. Bagus, bagus. Ngomong-ngomong Direktur Yun, aku baca di internet. Kamu kena gagal ginjal. Sudah dapat donor belum? Belum. Penyakitnya parah tidak? Pengaruh ke punya anak tidak? Mama, aku ingin mendonorkan ginjalku untuk Yunlu. Apa? Suze, aku nggak butuh lo berkorban buat aku. Masih ingat gak apa yang gue bilang? Kita jodoh yang ditakdirkan langit, kan? Kalau gitu biar langit yang tentuin. Kalau ginjal gue cocok sama lo, kita nikah. Tapi, Gak ada tapinya. Mama, gak mau kan calon menantu pergi duluan dari gue? Suami istri bisa hidup sama sampai tua. Itu yang paling penting. Mama menghargai keputusanmu. Nona Yun, mau ikut gue cek jodoh yang ditakdirkan ini? aku mau. Gugup? Aku nggak gugup. Kalau nggak gugup, kok tangan lo gemetaran? Berikutnya, Suzhe. Aku temanin lo hadapi ini. Dokter. Bilang aja langsung, aku paham kondisi gue. Bos Shu. Perkembangan penyakitmu nggak separah yang lo bayangin. Ada kabar baik dan kabar buruk. Mau dengar yang mana dulu? Kabar baiknya, ginjal kita cocok sempurna. Kabar buruknya, tumor di otak gue membesar lagi. Bos memang hago nebakya. Tumor di otak lo membesar 0,2 cm. Sudah mulai tekan saraf, risiko operasinya bakal besar. Kalau sekarang operasi otak, bisa berpotensi lumpuh. Dan kemungkinan besar bisa amnesia. Sama inkontinensia urin dan efek samping lain. Operasi dalam kondisi kayak gini, risikonya bisa dibayangin. Kalau transplantasi ginjal dulu, Kalau transplantasi ginjal dulu, lo butuh waktu lama buat pulih dulu. Baru bisa operasi otak. Tapi selama itu, tumor di otak lo bakal makin besar. Risikonya bakal naik drastis. Jadi, maksudnya, cuma satu dari kita yang bisa bertahan? bisa dibilang gitu. Operasi otak dulu. Suze, lo lupa, Mama bilang. Kita harus hidup sama sampai tua. Aku ada waktu, donor ginjal bisa nunggu. Aku nggak sabar. Jangan lihat aku yang seakan tak takut apa-apa. Sebenarnya aku takut operasi tumor otak, takut mati. Menjadi beban kalian. Jangan takut. Bahkan kalau lumpuh, aku akan jaga kamu seumur hidup. Aku nggak mau. Papaku lumpuh karena operasi tumor otak. Aku lihat sendiri. Pandangan mamaku ke papaku berubah dari cinta jadi benci. Ekspresi papaku seperti lebih baik mati. Seumur hidup aku nggak bisa lupa. Yunlu. Aku mohon. Biar aku mati seperti orang normal. Boleh? Suze, Dokter. Kalau aku nggak operasi tumor di otak, berapa lama aku bisa bertahan? Paling lama 2 bulan. Cukup.
Yunlu. Dengar, sebenarnya, waktu aku kasih ginjal ke kamu, aku juga punya maksud tersembunyi. Aku juga berharap setelah aku mati, kamu rawat mamaku. Bahkan kalau kita nggak nikah, aku nggak masalah. Aku cuma mau kamu. Sayang. Iya? Katakan. Aku rasa kita terlalu cepat urus buku nikah. Keluargaku belum ketemu juga. Iya, Kenapa? setelah papaku pergi. Mamaku jadi gila. Sayang. Kalau nanti aku pergi, apa kamu akan? Bukan itu. Salah aku, salah mulutku ini. Jangan nangis, ya? Aku sedih lihat kamu nangis. Coba pikir, sebenarnya aku nggak benar-benar pergi. Kan masih ada ginjalku yang temani kamu nanti. Aku akan selalu lindungi kamu. Lusa kita operasi. Besok. Aku mau ketemu mamamu. MA, kami pulang. Ding Tian, ada yang mau bunuh aku. MA, sadarlah. Papa sudah meninggal. Aku bisa merasakan tanpa dia mati. Dia ada di sisiku. Halo, Bibi, aku Suze. Ding Tian, kau akhirnya kembali. Ding Tian, kau akhirnya kembali. Ding Tian, selamatkan aku. Suze, ada apa denganmu? Istri membawa Lulu ke provinsi lain untuk operasi kali ini. Grup bergantung pada Anda. Ingat, waspadalah terhadap Ding Cheng. Ding Tian. Kesadahan Xuanzi. Apakah kau membunuhnya? Adik ipar, apa yang kamu gila? Dia adalah saudaraku. Bagaimana aku bisa menyakitinya? Kau mentransfer dana dari grup. Saudaramu telah membuka matanya. Mengapa? Apa yang akan kamu lakukan? Yunding Cheng, kau tidak boleh mati. Tolong. Nyonya Yundong yakin dia gila. Sangat bagus. Aku berharap dia menjadi gila. Apakah kamu mengerti? Bu, dia bukan ayah. Berhenti. Ding Tian, kau akhirnya kembali ke mereka. Mereka akan menyakitiku. Suze, maaf, setelah ayahku meninggal. Ibuku melakukan ini. Lulu. Kudengar kau kembali dengan pacarmu. Kalian, ini. Itu kamu. Bagaimana kau bisa mengenalku? Adik dari Yunding Tian. Kepala cabang Tian Show Group adalah Tian Show Group.
Pemegang saham terbesar kedua benar. Ini memang CEO baru kami di Tianshu. Pekerjaan rumah sudah cukup. Dr. Chen membawa istrinya kembali ke kamar. Ya, tunggu. Kami datang ke sini hari ini untuk melihat ibu mertua dan bukan untuk melihat Anda. Lulu, pacarmu terlalu nakal. Paman, Bibi, apa yang terjadi di sini hari ini? Bagaimana sikapmu? Bagaimana ayahmu mati? Ibumu gila, kau punya pacar. Kami para penatua tidak bisa memberi Anda mata panjang. Tidak perlu, kalau tidak ada apa-apa, silahkan kembali hari ini. Kamu ini anak tak tahu adab, hari ini. Aku akan menggantikan orang tuamu, memberikan pelajaran yang baik padamu. Coba saja kamu sentuh dia. Kamu ini anak haram, dari mana muncul? Lepaskan aku. Kita semua satu keluarga, ada masalah apa? Tidak bisa duduk dan bicara baik-baik? Lulu Xiaosu, kita semua orang sendiri. Ada masalah, duduk dan bicara, tidak masalah kan? Baik. Kebetulan, aku juga ada hal yang ingin tanyakan pada kalian. Kami datang hari ini, terutama ada 3 hal. Hal pertama, tentu saja pernikahan kalian. Paman kedua, pernikahanku dengan Suze. Tidak pernah kami bicarakan, bagaimana kalian tahu? Kamu membawa mas kawin miliaran untuk melamar. Siapa yang tidak tahu? Yunlu, kamu benar-benar hina. Kekayaan triliunan. Pergi melamar orang kelas bawah. Sungguh memalukan keluarga Yun kita. Pernikahanku tidak ada hubungannya dengan kalian, langsung saja ke hal kedua. Lulu, kami ini demi kebaikanmu. Soal kamu menikah dengan siapa, kami tidak bisa ikut campur. Tapi kamu harus memikirkan grup perusahaan. Apakah Suze yang membuat saham grup perusahaan turun? Kalau aku tidak salah ingat, dulu sebelum Suze menjabat di grup, saham sudah terus turun karena di acara tahunan perusahaan. Dia membersihkan tumor perusahaan, baru saham mulai membaik. Itu hanya kebetulan, aku juga bisa. Jujur saja, Dewan Direksi, sangat tidak puas dengan keputusanmu kali ini. Jika kamu mau dia, tetap menjabat sebagai CEO juga boleh, syaratnya. Serahkan posisi ketua dewanmu. Ternyata kalian berdua menunggu di sini. Begitu. Istriku memegang 50% saham grup. Apa yang dia ingin lakukan? Kalian tidak berhak menanyakan. Kamu ini apa? Hanya menantu yang masuk keluarga. Ada hakmu untuk ikut campur? Suze bukan menantu masuk, nanti grup Tianshu akan bermargasu. Bukan Yun, ini mahar yang kuberikan. Barang rugi, air gemuk tidak mengalir keluar. Kami denganmu satu keluarga. Dia itu apa? Bisa membuatmu meninggalkan keluarga? Aku beritahu kamu, pernikahan kalian, kami tidak setuju. Kamu siapa bagiku? Pernikahanku, perlu persetujuanmu? Ayahmu sudah meninggal, ibumu gila. Aku dan paman kedua adalah orang tuamu, urusan pernikahan. Tentu harus melalui persetujuan kami berdua. Maaf, kami berdua sudah menikah sekarang. Yunlu, kalian sudah urus surat nikah. Tidak memberitahu kami sama sekali, apakah kalian masih menganggap kami sebagai orang tua? Apakah kalian pantas disebut orang tua? Saat bagi uang, datang lebih cepat dari siapapun, tapi saat ada bahaya, lari lebih cepat dari siapapun. Lalu aku tanya, saat ayahku mengalami masalah dulu, kalian di mana? Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Kau bisa menyerahkan posisi ketua direktur, atau bercerai dengannya. Bagaimana jika kami berdua tidak mau? Tidak, nak. Keluarga kami bukan untuk orang sepertimu. Aku sarankan kau menerima apa yang ada. Jika tidak, aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Cara apa? Seperti yang kalian lakukan pada orang tua Yunlu? Untukku, aku beritahumu, hidupku tidak berharga. Yang paling tidak kutakuti adalah orang-orang jahat sepertimu. Yunlu, lihatlah, anak haram yang kau temukan. Berani berbicara seperti itu pada orang tua. Aku tidak butuh orang tua seperti ini, paman dan bibi. Jika tidak ada urusan, silakan pulang. Seseorang, antarkan tamu. Anak tidak tahu diri, menemukan anak haram. Lupa siapa dirinya sebenarnya. Aku beritahumu, ini bukan rumahmu. Ini rumah kakakku yang sudah meninggal. Aku ingin lihat, siapa yang berani mengusirku hari ini. Lulu, kau harus tahu, kita adalah satu keluarga. Kau masih muda, jangan terpengaruh oleh orang luar. Aku datang hari ini, terutama untuk penyakit ibumu. Aku sudah menghubungi ahli saraf terkemuka, Li Fenggi, Jia Bersedia. Merawat ibumu secara pribadi. Li Feng, paman, apakah senior Li benar-benar bersedia merawat ibuku? Meskipun beliau sudah pensiun 2 tahun lalu, tapi aku berteman baik dengan putranya. Selama ini, bawalah ibumu berobat di villa pribadinya. Urusan grup, serahkan sementara padaku. Sekarang satu orang gila sudah tidak cukup. Jika kau juga gila seperti ibumu, aku punya banyak cara untuk membunuh suamimu. Penyakit ibu mertua. Tidak perlu merepotkan paman. Aku bisa mengobati penyakit ibu mertua.
Kau bisa mengobati? Hahaha. Dipuji sedikit di internet, langsung sombong begini. Benar-benar menganggap dirinya dewa. Suze, sudah saatnya seperti ini. Kau masih bisa bercanda? Aku tidak bercanda. Aku tanya padamu. Dari siapa kamu dapat kabar tentang donor ginjal terakhir kali? Paman kedua. Terakhir kali justru karena kabarnya, ayahmu tewas. Selain itu aku tanya, saat ibumu gila dulu. Kamu ada di sampingnya tidak? Aku waktu itu pingsan saat sadar. Ibuku sudah jadi begini. Lalu kamu tidak pernah berpikir, orang tuamu begini, mungkin saja. Paman keduamu yang berbuat jahat. Bukan. Apa maksudmu? Maksudmu bilang, kami yang bunuh kakak sendiri, lalu bikin kakak ipar gila. Benar tidak? Kalian sendiri paling tahu. Yunlu, kami baik hati cari hubungan untuk carikan donor ginjal. Kamu malah curiga padaku, apa di matamu? Kami tidak lebih bisa dipercaya dari orang luar? Kakak kedua, jangan buang waktu dengan si durhaka ini. Kampungan, katanya bisa mengobati, ayo obati. Aku bisa obati, tapi butuh kerja sama kalian. Nanti aku tanya apa, kalian jawab apa. Tidak boleh ada satu kata bohong. Berani tidak? Kamu yakin bisa sembuhkan? Kalau tidak bisa, aku akan mundur dari posisi CEO Grup Tian Show. Baik, setuju Yunlu. Kamu yakin mau terus bertengkar dengannya? Percayalah padaku. Aku percaya Suze. Yunlu, kurasa kamu sudah gila total. Aku sangat curiga, kamu dicuci otak oleh si tampan ini. Demi keluarga ini, demi grup ini. Kalau dia tidak bisa sembuhkan ibumu, kuharap kamu rela mundur dari posisi direktur. Kalau Suze bisa sembuhkan ibu, kuharap kalian berdua serahkan saham. Serahin aja, aku tidak percaya. Sales lulusan SMA bisa jadi dewa pengobatan. Mulai. Sayang, bawa aku dan ibu ke kamar ayah. Pura-pura misterius. Ayah mertua. Entah arwahmu tidak tenang atau Tuhan adil. Karena Tuhan beri aku kemampuan ini. Akan kutegakkan keadilan untukmu, nanti kalau ada yang kurang ajar. Jangan marah. Yunlu. Gambarkan aku seperti ayahmu. Wajah ayahku. Kamu ingin. Tidak takut hantu mengetuk pintu. Sebentar lagi, aku akan membuatmu melihat dengan jelas wajah asli mereka. Sudah. Ding Tian, akhirnya kamu kembali. Ada orang yang ingin membahayakan aku. Tidak apa-apa, jangan takut. Sebentar lagi aku akan memanggil orang-orang yang mengganggumu. Semuanya ke sini. Jangan. Percayalah, sebentar lagi ketika melihat mereka, mau memukul atau memaki. Lepaskan saja amarahmu. Selama aku ada, tidak ada yang bisa mengganggumu. Lulu, panggil mereka semua ke sini. Baik. Ayah. Paman kedua, bibi kecil, ayo kita naik. Naik untuk apa? Kalian berpura-pura jadi hantu, mau apa? Tidak berbuat jahat, tidak takut hantu mengetuk pintu. Kenapa? Kalian takut? Eo. Bakar dupa untuk kakak. Kakak ipar, kami datang untuk membakar dupa untuk kakak. Jia. Jangan kaget, itu si anak itu. Wajah tampan, kamu pura-pura jadi kakakku mau apa? Apakah aku pura-pura atau tidak? Sebentar lagi kamu akan tahu. Selanjutnya, apa yang aku tanyakan, kalian jawab. Aku harap kalian tidak berbohong di depan keluarga yang sudah meninggal. Jangan takut. Anak ini sedang berpura-pura jadi hantu. Aku tanya kamu, apakah Lu Minghao orangmu? Dulu dia bekerja di bawahku.
Apakah kamu yang menyuruhnya menikahi putriku setelah aku meninggal? Futuremu? Anak muda, kamu terlalu larut dalam akting ya? Aku hanya tanya, iya atau tidak? Tidak. Kami hanya hubungan atasan dan bawahan. Baik. Kamu di depan kakakmu sendiri masih berbohong. Adik, aku tanya kamu, apakah kamu yang bersekongkol dengannya untuk mencelakai aku? Tidak. Hahaha. Ketika hidup kalian menipuku, setelah mati masih mau menipuku. Di hati kalian, aku ini sebenarnya keluarga atau musuh? Kamu bukan kakakku. Saat kamu demam tinggi umur 7 tahun, siapa yang menggendongmu ke rumah sakit? Ketika kamu dilecehkan mantan suamimu, siapa yang menyelamatkanmu? Dan ketika kamu diusir dari rumah, siapa lagi yang menyelamatkanmu? Kamu lupa semua? Adik. Siapa? Di saat kamu paling susah dan lelah. Siapa yang bilang padamu, adik jangan takut, kakak akan menjagamu seumur hidup? Kamu bilang. Kakak. Benar-benar kamu, kakak. Orang tua sudah meninggal, seluruh keluarga. Dari kecil sampai besar hanya aku yang paling menyayangimu. Kenapa kamu bersamanya? Bersama-sama menyakitiku. Kakak aku salah. Dia, semuanya kakak kedua. Dia iri padamu. Posisi direktur utama, dia berjanji padaku. Bilang setelah keluargamu mati, akan membagi grup sama rata. Aku tergoda sesaat. Semua untuk masa depan anakku, aku baru. Kakak, maafkan aku, kakak. Aku tanya, apakah kamu memblokir informasi donor ginjal Lulu? Apakah kamu menyewa supir, membeli nyawaku dan Lulu? Dan apakah kamu di rumah sakit membuat istriku gila? Aku tidak, bukan aku. Masih bohong. Aku tidak. Ini benar-benar bukan aku. Dia, Ding Tian, dia yang memukulku. Dia juga. Kamu, jangan dengar omongannya, dia gila. Dia hanya berhayal. Hayalan apa? Bajingan. Biar kamu bohong padaku. Kakak jangan pukul lagi. Kamu bisa bunuh kakak kedua. Aku sudah tidak punya kamu. Aku tidak bisa kehilangan kakak kedua lagi. Pergi. Bangun. Aku tanya sekali lagi, apakah kamu sendiri yang membunuh? Kakak kandung, apakah kamu benar-benar salah? Aku tidak salah. Binatang, kamu lakukan tidak. Lakukan tidak. Lakukan tidak, lakukan tidak. Lakukan tidak. Jangan pukul lagi, bisa mati orang. Ding Tian. Cukup. Kamu mengaku salah. Kakak aku salah. Aku nanti memberikan semua sahamku ke Lulu. Kakak, maafkan aku, kakak. Kakak, bisakah kamu memaafkan kami? Ayah mertua, menantu Suze. Semoga kamu tenang di alam baka. Bagaimana kamu tahu urusan keluarga kami? Jangan-jangan kamu benar-benar dirasuki ayahku. Pasti. Lihat, penyakit kakak ipar. Sudah sembuh berkat kakak. Lulu, bagaimana kamu kenal Suze? Dia dulu menyelamatkanku di rooftop. Oh ya, kamu ini siapa sih? Jangan berpikir macam-macam. Kalau ku beritahu, mungkin kalian tidak percaya. Otakku ini, Suja, kamu kena tumor otak. Tumor otak. Bibi, ibu, lihat. Pasangan dari grup Tian Shou. Satu kena gagal ginjal, satu tumor otak. Grup Tian Shou tidak akan bertahan lama. penyakitku hanya kamu yang tahu. Kok bisa orang luar? Jangan-jangan rumah sakit? Nyonya, Nona, buruk. Pemegang saham grup pada menjual saham mereka. Para eksekutif mengajukan pengunduran diri. Media Menchpang Lobby Group tidak mau biarkan karyawan pulang. Gimana ini? Pasti kakak kedua bisa menyuap rumah sakit dalam waktu singkat. Menggebangi media. Hanya dia yang bisa. Bajingan. Cepat sekali tindakannya. Mau kemana? Tenang, aku akan urus ini. Jaga ibu. Aku temani kamu hadapi ini. Ibu, aku. Aku baik-baik saja. Kalian sibuk saja. Ayo. Sangge, ayo. Lausu, aku baru lihat berita, katanya kamu kena tumor otak. Ini tidak mungkin benar kan? Aku tidak ada waktu jelaskan. Ke grup dulu. Baru beberapa hari hidup enak. Tuhan tidak adil.
Apakah kalian tahu CEO baru mengidap penyakit mematikan? Ketua tunjuk suami sakit parah jadi CEO. Apakah kalian tahu? Kami juga baru tahu. Tapi yang pasti, Bos Su orang baik. Semua yang dilakukannya untuk kebaikan kita. Pasangan buruan datang. Tuan Su, Nyonya Yun, kabarnya kalian sudah menikah dan mengidap gagal ginjal dan tumor otak. Benarkah? Nyonya Yun, sebagai ketua grup Tian Shou, menunjuk orang sekarat jadi CEO. Karena senasib. Atau putus asa? Mau bawa grup ikut hancur? Ini urusan kalian. Siapa yang izinkan masuk? Satpam, user. Parenti. Aku yang izinkan mereka masuk. Dasar jahat. Memang kamu. Lihatlah, orang ini tukang kekerasan. Luka di kepalaku ini, dia yang pukul. Orang tak berpendidikan ya tetap aja begitu. Cuma bajingan yang cuma bisa naik dari bawah. Udah pakai bulu mahal-mahal pun, juga nggak bakal nutupin. Sifat preman lu. Lu Minghao. Muka tembok banget masih berani datang sini. Kenapa gue nggak boleh dateng? Lu yang bikin gue sakit jantung sampai muntah darah. Gue sengaja keluar dari rumah sakit cuma buat lihat lu hancur. Dosa lu sendiri yang kebanyakan kali. Gue berdosa? Kalian suci banget? Dua orang tua bangka. Yang udah mau mati ini, malah mainin semua karyawan grup. Mau ngajak kami mati bareng ya? Nggak ada. Nggak ada. Mas kita dulu anggap semua karyawan sebagai keluarga. Tapi lu, Jamie Sales Rishanaya, rela ngorbanin masa depan kita semua? Betul. Kalau emang peduli sama grup, ya serahkan aja posisi ketua. Ke wakil direktur Yun, biar dia yang pimpin kami. Bikin kami semua punya harapan lagi. Pak Yun, lebih baik serahkan saja posisi ketua ke wakil direktur. Ini satu-satunya kesempatan. Iya ya Pak Yun, Elu dan Bos Su. Kan udah mau mati, kami masih punya masa depan cerah. Jangan manjat pohon cari durian. Kalian lupa di mana perlakuan mereka? Lupa semua perbuatan bejat mereka? Perusahaan besar mana yang nggak ada skandal belakang? Mana ada perusahaan yang benar-benar adil? Setidaknya di pimpinan Pak Lu dan wakil direktur, kami masih bisa makan. Bener, Pak Yun, kalau bukan karena egois. Mana mungkin sales jadi direktur? Sekarang lagi banyak PHK, kasih kami jalan hidup dong. Ay Allah. Yun Lu lihat kom. Ini suara hati semua orang. Kalau mau bapak lu di alam baka tenang, serahkan jabatan ketua ke gue. Lepes posisinya. Diam semua. Sayang, jangan pernah coba-coba ngomongin perasaan ke karyawan. Semuanya. Sekarang ini, gue masih direktur grup. Berhak tentuin kalian tetap atau enggak. Kasih gue 2 menit. Setelah itu, gue kasih jawaban yang memuaskan. Lu mau apa? Gue masih wakil direktur grup. Mau mukul gue di depan banyak orang? Gue kan orang udah mau mati. Gak peduli lagi. Berdiri. Sanggup tangkap dia. Lari. Mau lari kemana? Dua tua-tua bangka. Umur kalian udah ratusan tahun. Tidak ada yang mengajarimu jadi orang, aku yang akan mengajarimu. Semuanya. Aku tahu apa yang ada di pikiran kalian. Kalian punya keluarga kecil. Aku juga punya. Aku tidak ingin kuburanku digali setelah mati. Aku juga tidak ingin menghancurkan mata pencaharian kalian. Aku memang menderita tumor otak. Bahkan operasi belum tentu bisa menyembuhkannya. Tapi istriku berbeda. Dia hanya menderita gagal ginjal. Asalkan dia bisa menemukan donor ginjal, dia bisa bertahan hidup. Lalu jika tidak menemukan donor ginjal? Menurutmu, keluarga Yun punya uang dan kekuasaan. Mengapa selalu tidak bisa menemukan donor ginjal? Tidak bisa jawab, ya? Kalau begitu, aku yang akan menjawabnya. Istriku selalu tidak bisa menemukan donor ginjal. Tidak lain karena ada orang yang ingin membunuhnya. Dan siapa orang-orang itu? Aku harap kalian juga paham. Kamu memfitnah. Yang aku maksud bukan hanya kamu, tapi juga pesaing Tian Shou. Aku tahu kalian sedang menonton. Aku tahu kalian bisa mendapatkan kabar tentang tumor otakku dari rumah sakit. Pasti juga tahu tentang kecocokan ginjalku dengan istriku. Besok, aku akan menjalani operasi transplantasi ginjal dengan istriku. Terakhir kali, kalian menabrak mertuaku sampai tewas. Tapi kali ini, aku harap kalian datang dan bunuh aku. Semuanya.
Aku memang akan segera mati, tapi istriku akan bertahan hidup. Dia akan menjaga mata pencaharian kalian. Dan mengembalikan perusahaan yang adil untuk kalian. Suze, Sayang, ayahmu telah menjagamu seumur hidup sejak kecil. Aku hanya menjagamu sebentar selama beberapa hari ini. Kedepannya, kamu harus bisa mandiri. Lihat, masih ada banyak keluarga di belakangmu. Jangan lagi berpikir untuk bunuh diri. Masih merekam? Pergi sana. Jangan pergi. Jangan ada yang pergi. Dia juga bilang, ada orang yang ingin membunuh mereka. Dan operasi itu berisiko, butuh waktu untuk pemulihan pasca operasi. Tapi grup tidak bisa tanpa pemimpin, Lulu. Jika kamu menyerahkan posisi ketua kepadaku, itu adalah asuransi ganda. Jangan paksa aku membunuhmu. Jika kau bunuh aku, bagaimana kau bisa operasi setelah masuk penjara? Selama anakku dan menantuku tidak ada, urusan grup akan aku kelola. Kakak ipar, kamu tidak gila. Yun Dingcheng, Lu Minghao, aku punya banyak bukti yang menunjukkan. Kalian membunuh ketua grup Tianshou. Yun Dingtian, buktinya jelas. Sekarang ikut kami. Siapa kamu? Jia Zhila. Kamu percaya omongan orang gila? Penyakit kakak ipar sudah sembuh, aku bisa buktikan. Jia, dia yang membunuh kakakku dan membuat kakak ipar gila. Ini semua bukti dia menyuapku. Pengkhianat. Bawa pergi. Dia gila, aku ketua direksi, ada yang menjebakku. Yang kerja lanjut kerja, yang pulang silakan pulang. Ibu mertua, hari ini datangnya tepat waktu. Kalau terlambat sedikit, aku mungkin benar-benar akan kehilangan kendali. Membunuh Yun Dingcheng. Beruntung ada kamu, kalau tidak, aku dan Lulu belum tahu hidup matinya. Manusia berbuat, Tuhan melihat. Aku percaya orang baik dapat balasan baik. balasan baik. Urusanmu, sudah bilang ke ibumu? Anakku. Bu, Wanggam panik. Bossu sedang rapat di dalam. Anakku mau mati, masih rapat apa? Minger. Anakku. Kamu kok sama seperti ayahmu? Ibu. Maaf, mungkin aku nanti tidak bisa berbakti padamu lagi. Ini salah ibu tidak melahirkanmu dengan baik. Suze, aku bisa menunggu, tapi kamu tidak bisa menunda lagi. Operasi dulu. Tidak bisa, hari ini kamu lihat sendiri, masalahnya besar. Besok kalau tidak ada kabar kesembuhanmu, perusahaan pasti kacau. Operasi ini bukan hanya menyangkut kita, tapi juga jutaan keluarga. Ini tidak bisa ditunda. Tapi, Aku kan cuma anak miskin, bisa hidup mewah beberapa hari ini. Sudah sangat bersyukur. Aku juga tidak mau mati seperti ayahku. Lagi pula dokter kan bilang, aku masih punya waktu 2 bulan. Hidup nakku kan baru mulai. Kita lewati dulu rintangan ini. Sudah, jangan pada cemberut. Hari ini kan hari reunian keluarga kita. Ibu, aku mau makan ayam asam manis buatanmu. Ibu buatkan. Kalian kok pada tidak makan? Sayang, coba cicipi ayam asam manis buatan ibuku. Enak banget. Ibu, kamu juga makan. Ini ngapain sih? Dokter kan bilang, aku masih punya waktu lebih dari 2 bulan. Besok cuma operasi angkat ginjal, aku tidak akan mati. Ibu tahu, tapi setiap kali ibu ingat. Aku akan pergi menemuinya. Suze, kamu bilang, malam ini bisa dianggap sebagai pesta pernikahan kita? Bisa dibilang begitu. Sebelum operasi, aku ingin pergi ke suatu tempat bersamamu. Suze, masih ingat pertama kali kita bertemu? Di tempat ini, kamu muncul dalam hidupku seperti sebuah teka-teki. Kamu
kenapa bisa begitu mengerti aku dan orang-orang di sekitarku? Kalau ku beritahu, mungkin kamu tidak akan percaya. Tumor di kepalaku ini punya kekuatan super. Ia bisa mengetahui semua isi hatimu. Bohong. Aku tidak bohong. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengerti kesulitanmu? Dan mengetahui niat jahat mereka. Kamu benar-benar punya kekuatan super ya. Kalau begitu, kamu, ucapkan saja apa yang ada di hatimu. Semuanya. Suze, kamu benar-benar orang bodoh. Kenapa begitu baik padaku, membuatku sepenuhnya bergantung padamu. Lalu pergi, dan hidup sisa hidupku dengan rasa bersalah. Aku benar-benar tidak layak. Kamu layak. Tidak layak. Kamu layak. Kamu sama sekali tidak seperti yang kukatakan. Kekuatan supermu ini tidak akurat. Lihat, sangat akurat. Air mataku ini jatuh bersamaan denganmu. Aku mencintaimu. Aku peringatkan kalian, buka mata lebar-lebar. Siapapun yang mencurigakan, tidak boleh masuk ke ruangan ini. Jaga selama 24 jam sebelum dan setelah operasi, ini menyangkut masa depan grup Tianshu kami, mengerti? Tadi malam. Kamu minta apa? Tidak akan kuberitahu. Kalau begitu aku akan gunakan kekuatan superku. Jangan, kamu sudah berjanji padaku kemarin, tidak akan menguping isi hatiku. Kamu minta apa? Aku minta, ibu kita, dan kamu. Tidak akan diperlakukan buruk oleh siapapun di kemudian hari. Dan juga, setelah aku meninggal, aku bisa melindungimu dari surga. Menjagamu. Kalau kamu, Aku lebih egois, aku berharap. Seumur hidup tidak jadi janda. Bos Suyun, waktu sudah habis. Dokter, Operasinya sangat sukses. operasi transplantasi ginjal pasangan Tianshu yang jadi sorotan nasional berjalan lancar. Wakil Direktur, mantan CEO Lu Minghao dan para eksekutif lainnya. Semua dihukum, saham grup Tianshu mencapai rekor tertinggi. sayang, kamu benar-benar anggap grup ini seperti rumah. Ada rumah besar tidak mau tinggal, malah tidur di atap. Tidur di sini sangat nyaman. Rasanya, kamu setiap hari menyelamatkanku. Aneh juga, kamu bilang aku kehilangan satu ginjal. Tapi rasanya seperti biasa, bahkan lebih segar dari sebelumnya. Hei sayang, kamu dapat satu ginjalku, kan? Rasanya enak, ya? Bahkan, pengen memberimu anak. Sayang. Sebenarnya aku juga selalu ingin. Hanya saja, aku orang yang hampir mati. Aku tidak mau menyusahkanmu. Aku tidak peduli. Suze, tidakkah kamu merasa kemampuan khususmu tidak hanya bisa mendengar isi hati orang lain? Bahkan kehilangan satu ginjal pun tidak berpengaruh? Apa maksudmu? Aku sekarang bisa, tapi kamu? Apakah kamu benar-benar mau menyerah pada pengobatan? Aku masih punya waktu 1 bulan. Aku tidak mau mempertaruhkan 1 bulan ini, aku sudah sangat bersyukur. Kalau bertaruh lagi berarti serakah. Sube, kalau kamu mati, bukan hanya aku jadi janda, tapi juga ibu. Bahkan, ada anak kita juga. Kamu benar-benar tidak mau mencoba sekali lagi? Baik. Aku setuju untuk operasi.
Tapi aku punya satu syarat. Jika setelah operasi aku lumpuh, dorong saja aku dari sini. Nanti, dorong aku ke pinggir atap. Tidak bisa? Ini kan aset kita sendiri. Kalau begitu, dorong saja aku ke pinggir sungai. Aku bisa masuk sendiri. Aku janji. Jangan gugup. Operasi ini adalah yang terbaik di dunia. Dokter otak, dia mendengar tentang Anda. Telah menunda semua pidato. Dan 3 hari lebih awal, jadi. Tingkat keberhasilan kita akan sangat besar. Aku berharap keberuntungan dalam hidupku. Saudara tumor, jangan ragu padaku. Aku tidak serakah. Jangan ambil tangan dan kakiku. Operasi ini bukan hanya untukku, Taeyensu. Lebih pada kehendak Anda, apakah Anda siap? Anak, Istri. Ibu, aku tidak merasa terkena anestesi. Lihat apakah kaki saya lumpuh. Bisakah kamu bergerak? masih di. Tidak ada kelumpuhan. Tuhan membuka matanya. Bagus sekali. Ayah. Sepertinya aku lebih baik darimu. Bagaimana perasaanmu? Aku tidak mendengar apa yang kau pikirkan. Ini agak tidak aman. Istri, bagaimana kau bisa keluar dari lingkaran hitam? Aku baik-baik saja. Istri, jangan menakuti saya. Dokter, Cepat ke ruang penyelamatan. makan. Anakku, kenapa kau jatuh? Bagaimana dengan Lulu? Lulu pingsan di ruang penyelamatan. Lulu. Ibu bantu aku. Dokter, bagaimana kabar putriku? Sudah tahap kelima, tidak ada transplantasi ginjal. Saya khawatir. Apakah operasi sudah dilakukan? Apa yang sedang terjadi? Anak. Sebelum kau dan Lulu melakukan operasi, Drama. dia ingin kau melakukan operasi. Sejak hari itu Lulu ingin menyembunyikanku. Kedua ginjalku masih ada. Dokter, aku mohon kau segera gunakan ginjalku untuk menyelamatkan istriku. Tidak bisa, kondisi fisikmu sekarang akan meninggal di meja operasi. Bahkan jika mati, aku harus menyelamatkan istriku. Nak, jangan nakal. Langka sekali dapat berkah dari langit selamat tanpa cedera. Bagaimana bisa kau sia-siakan usaha Lulu? Ibu, awalnya aku sudah tidak punya harapan untuk hidup. Lulu yang menarikku kembali dari tepi kematian. Bahkan jika mati,
aku pasti akan menyelamatkannya. Dok, kumohon, selamatkan istriku. 3 hari, Nyonya Yun masih bisa bertahan 3 hari. Tuan Su, dalam 3 hari ini, harus benar-benar mendengarkan kata-kataku, istirahat yang baik. Persiapkan operasi ini. Baik. Jujur saja, meski kau istirahat 3 hari, masih mungkin meninggal di meja operasi. Tidak masalah. Asal bisa menyelamatkan istriku. Bahkan jika mati, aku tidak peduli. Sayang, tenang, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku juga tidak akan membiarkanmu menjadi janda. 3 hari lagi, kita akan hidup bersama. Lulu, kau sudah bangun. Ibu. Suze mana? Ibu. Dia tidak memberikan ginjalnya. Kenapa kau tidak menghentikannya? Dia mana? Ini yang Suze suruh berikan padamu. Sayang, saat kau baca surat ini, artinya aku kalah taruhan. Aku tidak bisa mewujudkan harapanmu, aku membuatmu menjadi janda. Aku masih ingin hidup bersamamu sampai tua. Masih berpikir, aku lebih baik dari ayahku. Sudah berjanji, tidak akan membuatmu jadi janda. Tak disangka meteor pun tidak bisa menahan. Janji padaku sayang. Meski aku sudah tidak ada. Jangan jadi janda, sayangi dirimu baik-baik. Sayang. Jangan menangis. Lihatmu menangis, aku juga ingin menangis. Suze. Kau. Bagaimana? Hanya boleh kau bohongi aku tidak boleh bohongi kau? Jangan bilang bekas luka ini, cukup mirip juga. Aku juga sampai tertipu. Sayang, aku tadinya sudah membuat surat wasiat. Tahu-tahu di hari terakhir di rumah sakit, ada donor ginjal yang cocok. Kan sudah kubilang, orang baik dapat balasan yang baik. Aduh.